warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa melaksanakan kuliah daring via YouTube pada pertemuan kali ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nanat Fatah Nasir, MSI, dan Ibu Neng Gustini, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, serta kepada teman-teman Mumtazi kelas PAI 5E yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Safina Hasnashvia, dengan NIM 119202021, dan rekan-rekan saya ada Nurbanatul Awaliyah dengan NIM 11920200176, Reni Fauzia dengan NIM 11920200197, Ridwan Alfian dengan NIM 11920202000, dan terakhir ada Refka Juan Fajar Wiradiwangsa dengan NIM 11820200199. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai agama dalam pandangan psikologi. Untuk itu, mari kita buka diskusi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun 5 poin bahasan yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama, definisi agama dan psikologi. Yang kedua, peran agama dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, agama dalam perspektif aliran-aliran psikologi. Yang keempat, sumber agama dalam perspektif psikologi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sikap para tokoh psikologi terhadap agama. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama mengenai definisi agama dan psikologi yang akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Alfian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan Alfian akan membahas mengenai definisi psikologi agama. Psikologi agama ini terdiri dari 2 kata, yaitu psikologi dan agama. Tentu kedua kata ini pasti memiliki makna yang berbeda. Nah, kita bedain dulu antara psikologi dan agama. Psikologi menurut bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu physics dan logos. Physics artinya kejiwaan dan logos itu artinya ilmu, dimana jika disederhanakan psikologi itu menurut bahasa Yunani adalah ilmu kejiwaan, ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Nah, dan di sini menurut Gleitman, psikologi itu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara melakukan sesuatu, dan juga memahami cara makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Jadi menurut pengertian bahasa dan juga Gleitman, dapat didefinisikan bahwasanya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia ataupun jiwa manusia. Tentu ini dilakukan melalui metode ilmiah gitu. Nah, dan yang kedua itu ada agama. Agama menurut bahasa Sanskerta, a artinya tidak, gama artinya kacau gitu. Jadi agama dapat didefinisikan menurut bahasa Sanskerta tidak kacau dalam artian suatu aturan, baik aturan yang mengatur keadaan manusia, makhluk gaib, mengenai budi pekerti, dan bagaimana
pergaulan hidup bersama. Nah, di sini ada menurut derajat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia gitu. Sedangkan Glock dan Staff mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga gitu. Jadi dapat didefinisikan bahwasanya agama itu adalah salah satu suatu sistem kaidah peribadahan manusia terhadap Tuhannya, manusia terhadap hubungan sosialnya, dan bagaimana manusia hidup bersama alamnya gitu. Jadi ada aturan-aturan dan itu disebut agama. Nah, setelah kita mengetahui makna daripada psikologi dan agama, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku makhluk hidup mengenai kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan beragama serta keadaan hidup pada umumnya. Jika melihat daripada cerita Nabi Ibrahim ketika beliau mencari Tuhan, ketika tidak percaya kepada berhala, maka kan beliau mencari Tuhan mulai bulan, bintang, dan juga matahari. Tetapi tiganya itu tidak bisa memberikan keyakinan terhadap Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya mengatakan bahwasanya ketika Tuhan itu tidak ada, dalam artian mati, menghilang, maka kekacauan dalam kehidupan itu pasti terjadi. Nah, jika diimplikasikan dengan psikologi agama, itu ada keterkaitan di mana psikologi yang membahas tingkah lakunya, agama yang membahas tentang keyakinannya gitu, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut kepada pemateri yang kedua dengan bahasan mengenai peran agama dalam kehidupan manusia yang akan disampaikan oleh saudara Refka Juan Fajar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refka Juan Fajar di sini akan menerangkan sedikit tentang peran agama dalam kehidupan manusia. Saya menemukan dua sumber antara peran agama dalam kehidupan manusia dan juga peran psikologi agama dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang peran agama dalam kehidupan manusia. Agama adalah pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakininya. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya pada kebaikan bersama. Abdul Qasim Al-Khud, penulis buku Menuju Islam Rasional, mengatakan, pada dasarnya kita membutuhkan agama dikarenakan agama mampu melestarikan hubungan yang baik dan harmonis antara manusia. Abdul Qasim Al-Khud menegaskan, tanpa bantuan agama dapat dipastikan bahwa nilai-nilai kebajikan atau moralitas niscaya akan kehilangan maknanya dan akan menjelma menjadi serangkaian nasihat belaka yang bersifat tidak mengikat. Dengan kata lain, nilai-nilai tanpa makna hanya bercorak nasihat, tidak lebih dari sekedar anjuran atau seruan belaka. Contohnya diucapkan seorang sahabat karib kita, sementara kita sendiri bebas menerima atau menolaknya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu peran psikologi agama dalam kehidupan. Di sini ada 13 peran psikologi agama dalam kehidupan.
Yang pertama itu hubungan keluarga. Psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi bagaimana seseorang memperlakukan keluarganya, bagaimana ia mengajarkan pendidikan dan kebaikan pada anak-anaknya. Agama berhubungan erat dengan cara memperlakukan orang lain, bagaimana ia bersikap dan memperlakukan keluarganya. Dipengaruhi dari apa yang diajarkan pada agamanya. Yang kedua yaitu karakter seseorang. Bagaimana karakter seseorang terbentuk juga merupakan pengaruh kuat dari psikologi agama yang dimilikinya. Apa yang diajarkan orang tua dan lingkungannya sejak kecil serta apa yang ia pelajari sendiri dalam hatinya mengenai kebaikan yang ditanamkan agamanya. Misalnya, ialah seseorang yang terbiasa belajar untuk berbuat baik sejak kecil, seperti sikap tolong-menolong dan yang berhubungan dengan karakter. Hal itulah yang akan menjadi kebiasaan hingga ia dewasa. Yang ketiga yaitu pandangan umum. Dalam pandangan umum ialah sesuatu yang menjadi titik sudut mengenai apa saja hal yang berada di lingkungannya. Sering kita melihat orang yang begitu mudah berprasangka buruk pada sekitarnya dan orang yang begitu mudah untuk berprasangka baik sekalipun terhadap orang yang berbuat buruk padanya. Hal itu diperoleh dari apa yang ia miliki, dari keyakinannya dalam beragama. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yaitu cara bersosialisasi dengan masyarakat. Ada berbagai keyakinan yang berpengaruh, seperti agama yang mengajarkan toleransi dan pemeluknya memahami dan melaksanakan dengan kesungguhan. Ada pula yang memiliki pandangan agama yang sempit, sehingga ia hanya berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keyakinan yang sama dengannya. Hubungan dengan masyarakat tersebut didapat karena ajaran agama yang ia yakini. Nah, yang kelima yaitu respon terhadap masalah. Peran psikologi agama dalam kehidupan akan mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan memberi respon terhadap masalah yang dihadapi. Ada orang yang tenang dan ada pula orang yang memiliki karakter menggebu-gebu ketika menerima atau ketika mengerti suatu permasalahan. Hal itu terjadi karena kebiasaan yang ia terima dan dibiasakan oleh orang tuanya sejak kecil. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, cara berpikir. Cara berpikir ialah cara seseorang untuk memahami kondisi sekitar dan berpikir mengenai apa yang terjadi pada lingkungannya. Bagaimana ia mengambil kesimpulan dan bagaimana ia memahami sesuatu. Cara berpikir tentang diri sendiri dan orang lain terjadi karena adanya peran psikologi agama dalam kehidupan yang ia jalani, yakni tentang pandangan positif dan negatif yang melekat dalam hatinya. Yang ketujuh yaitu kecerdasan spiritual. Ialah hal yang berhubungan dengan cara seseorang membawa diri sehubungan dengan agama. Banyak orang yang melakukan kesalahan dengan alasan karena agama yang ia anut. Padahal tentunya tidak ada agama yang mengajarkan keburukan pada pemeluknya. Memahami dengan sungguh-sungguh kecerdasan spiritual itu terbentuk karena peran psikologi agama yang ia terima yang berhubungan dengan pendidikannya. Yang selanjutnya yaitu emosi. Ialah cara seseorang ketika berada dalam situasi terdesak atau ketika dalam situasi yang menimbulkan kemarahan. Emosi timbul karena kebiasaan penenangan diri yang dimilikinya, yang dikontrol dari kecerdasan spiritualnya. Seringkali orang yang tidak memiliki ketenangan dan pemahaman agama memiliki emosi yang mudah timbul dan mudah disesali oleh dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ke-9, kasih sayang. Ialah bagaimana seseorang memiliki empati dan perasaan terhadap orang lain. Cara ia memperlakukan orang lain dan cara ia mengasihi sesama
kasih sayang bisa timbul karena kebiasaan agama yang ia terima sejak kecil dan bagaimana ia melihat orang-orang di sekitarnya memperlakukan sesama. Dari hal itu, timbul rasa kasih sayang dan cinta terhadap sesama. Yang ke-10 yaitu cara menjalin hubungan dengan sesama. Peran psikologi agama dalam kehidupan ialah bagaimana ia menjalin hubungan dengan sesama. Ia menjadi orang yang terbuka atau menjadi orang yang tertutup. Ia menjadi orang yang suka bersosialisasi atau suka menyendiri. Hal itu terjadi karena ajaran agama yang dimilikinya, yakni yang juga mengajarkan bagaimana berhubungan dan berbuat dengan orang lain. Yang ke-11 yaitu solidaritas. Yaitu perasaan empati terhadap sesama, misalnya umat agama tertentu yang memiliki solidaritas kuat. Jika di suatu daerah atau tempat lain terdapat masalah atau terdapat pihak yang mengganggu kaum tersebut, maka ia juga akan turut berperan untuk menghilangkan gangguan yang terjadi karena ia merasa sebagai suatu kesatuan dalam keyakinan tersebut. Seperti itu. Yang ke-12 yaitu perdamaian. Peran yang terjadi karena cinta terhadap sesama dan keinginan untuk menciptakan kerukunan yang baik. Pada keyakinan atau umat yang sama ataupun dengan umat yang berbeda, keyakinan yang dalam akan membuat seseorang ingin memiliki rasa damai dengan sekitar dan memiliki rasa untuk memperluas kebaikan dengan sesama, karena tidak menginginkan adanya masalah dengan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu hubungan dengan lawan jenis. Peran psikologi agama dalam kehidupan ialah bagaimana ia berhubungan dengan lawan jenis. Ada berbagai agama di dunia ini. Ada yang memperoleh untuk berhubungan atau bersentuh secara wajar. Ada pula yang melarang sebuah hubungan walaupun itu hanya berpegangan tangan ataupun bersentuhan kulit jika belum memiliki hubungan yang resmi secara agama. Seperti itulah antara peran agama dalam kehidupan manusia dan peran psikologi agama dalam kehidupan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rep Ajuan Fajar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun untuk selanjutnya akan dibahas mengenai agama dalam perspektif aliran-aliran psikologi yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillah. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai agama dalam perspektif aliran-aliran psikologi. Topik bahasan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, agama itu sebagai bentuk gangguan kejiwaan. Di sini Freud dalam memandang agama itu ditandai dengan 2 ciri, yaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam sosok Bapa, yang mana Bapa di sini adalah orang tua kita, dan tindakan-tindakan dalam bidang keagamaan yang wajib dijalani dengan amat rumit. Freud mengamati adanya sifat-sifat ritual yang agak memaksa dan kecenderungan orang beragama untuk merasa berdosa serta takut kepada hukuman Tuhan, yang dimana kemudian Freud ini membandingkan unsur-unsur yang ada tadi dengan gejala-gejala neurosis obsesif yang ia pandang sebagai proses pertahanan dalam menghadapi dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima. Nah, untuk kalian yang tidak mengetahui neurosis obsesif itu apa, jadi neurosis obsesif itu dikatakan sebagai perubahan mental yang ditandai dengan ketegangan saraf dan gangguan psikis pada seseorang. Lanjut, jadi kesimpulan yang diambil Freud bahwa kepercayaan dan praktik dari agama itu sendiri berasal dari pengalaman universal kanak-kanak, di mana pada usia dini mereka menganggap orang tuanya, terutama bapak, sebagai orang yang serba tahu dan maha kuasa, sehingga melahirkan rasa kasih sayang
yang dapat menenteramkan anak yang tidak berdaya. Nah, adapun ketika situasi hidup tidak lagi membangkitkan perasaan yang tidak berdaya itu, maka nantinya akan muncul kerinduan individu terhadap sosok seorang bapak tadi yang berkuasa dan dianggap sebagai penghayalan terhadap citra Tuhan, yang mana kerinduan ke Bapa itulah yang oleh Freud disebut sebagai akar dari setiap bentuk agama. Jadi menurutnya ya, agama itu bukan dari hasil buah pemikiran ataupun pengamatan, melainkan hasil pemuasan keinginan kekanak-kanakan. Ia juga mengatakan bahwa perilaku orang yang beragama tidaklah jauh seperti perilaku pasien neurosis tadi, sehingga menurutnya dengan kita meninggalkan agama dan bertumpu pada sains serta akal, maka akan berkembang melewati tahap kekanak-kanakannya. Sebab Freud ini beranggapan bahwa agama dan ide ketuhanan yang dibawa itu hanyalah ilusi semata. Kedua, keberagamaan sebagai perilaku semata. Nah, di sini itu disebutkan bahwa menurut aliran behaviorisme, sebuah perilaku itu merupakan respon dari stimulus, sehingga agama juga difahami dalam kerangka pikir seperti itu. Nah, dari sudut kausalitas, agama dilihat sebagai penguat sejarah. Dari segi akibat, agama dalam diri individu itu adalah respon terhadap stimuli sosio-religius, yang mana hubungan antara manusia dan agama hanyalah bersifat mekanistis atau adanya hubungan sebab akibat. Maksudnya gini, ketika manusia menyembah Tuhan, ya karena ada timbal balik atau keuntungan yang bisa didapat dari Tuhan itu, sehingga dapat dinyatakan tidak ada sakralitas dalam beragama. Kemudian aliran behavior ini menekankan agar perilaku manusia tunduk kepada hukum kausal. Apa itu hukum kausal? Hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Nah, ketundukan itu diciptakan dengan setepat-tepatnya agar tidak ada peluang dalam menilai dan memaknai sebuah hidup. Seperti itu. Ketiga, agama sebagai pengolahan kognitif. Nah, di dalam pendapat ini, aliran ini mengatakan bahwa psikologi itu bisa saja mengabaikan kesadaran, tetapi tidak untuk mengabaikan proses-proses kognitif. Sama seperti halnya ketika kita memahami sebuah komputer guna menjelaskan apa-apa saja program yang digunakan pada komputer tersebut kan, mau itu dalam menyortir ataupun menata data, meski kita tanpa mengasumsikan bahwa komputer itu punya kesadaran. Nah, jika dikaitkan dengan model manusia, dikatakan bahwa pengolah kognitif itu tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa cemas, rasa takut, bahkan ketika berhasil menyelesaikan pekerjaannya, ia tidak gembira, sehingga pengolah kognitif ini seakan-akan tidak memiliki emosi dan mengabaikan suasana hati, yang pada akhirnya agama menjadi sesuatu yang hambar dan tidak berasa. Nah, yang keempat ini, yang terakhir, agama itu dianggap sebagai aktualisasi diri. Dikatakan bahwa psikologi humanistik sangat mementingkan diri atau mementingkan self diri. Adapun Abraham Maslow menyatakan bahwa dari 5 kebutuhan diri yang ada, kebutuhan aktualisasi dirilah yang menempatkan hierarki paling atas, menempatkan posisi paling atas. Seseorang yang bisa mengaktualisasikan diri adalah seseorang yang mempunyai kebermaknaan dalam hidup, yang mana tentunya agama punya banyak peran dalam wilayah ini, dalam bahasan tersebut. Dalam psikologi humanistik ada sebuah keyakinan yang bisa diterima tentang manusia itu pada dasarnya baik hati. Seorang manusia dipandang sebagai peserta aktif yang mempunyai kemerdekaan dalam memilih, menentukan nasibnya sendiri dan nasib orang lain. Nah, dari sini para teolog Muslim mengaitkannya dengan konsep fitrah Islam. Fitrah di dalam Islam yakni adanya
sifat baik sejak lahir yang diberkahi penciptanya kepada manusia, dan keyakinan Islam tentang tanggung jawab manusia terhadap apa yang dia lakukan dalam hidup ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mungkin pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, oke, dilanjut kepada materi yang selanjutnya, itu tentang sumber agama dalam perspektif psikologi. Nah, ini akan disampaikan oleh Saudari Reni Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber agama dalam perspektif psikologis. Yang pertama, ada teori monistik. Teori ini berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama pada manusia berasal dari satu sumber. Beberapa para ahli berpendapat mengenai sumber yang dimaksud. Yang pertama ada Thomas van Aquino. Ia berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama pada manusia adalah rasa berpikir. Menurutnya, manusia dapat bertuhan karena menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Yang kedua ada Friedrich Hegel. Seorang filsuf dari Jerman ini berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang benar dan tempat kebenaran abadi. Ia menyimpulkan bahwa agama merupakan suatu hal atau persoalan yang berhubungan dengan akal dan pikiran. Yang ketiga ada Friedrich Schiller Macher. Macher berpendapat bahwa sumber keagamaan manusia adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Dengannya, manusia akan merasa bahwa dirinya lemah, yang menyebabkan manusia bergantung dengan suatu kekuasaan yang mutlak yang berada di luar dirinya. Lalu, timbullah konsep tentang Tuhan. Yang ketiga, Sigmund Freud. Menurutnya, sumber keagamaan manusia adalah naluri seksual atau libido seksual, yang menimbulkan ide tentang konsep ketuhanan dan upacara keagamaan. Selanjutnya ada teori fakulti. Teori ini mengemukakan bahwa sumber kejiwaan manusia merupakan gabungan dari beberapa fungsi kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Tingkah laku manusia tidak hanya bersumber dari satu unsur saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai unsur. Seperti yang pertama ada cipta, yaitu yang berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelek seseorang. Yang kedua ada rasa atau emotion. Rasa berperan dalam menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran ajaran agama. Yang ketiga ada karsa. Karsa berperan dalam menimbulkan amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. Selanjutnya ada beberapa pendapat para ahli tentang teori fakulti. Yang pertama ada G.M. Stratton. Stratton mengemukakan teori konflik dengan mengatakan bahwa sumber jiwa keagamaan manusia adalah konflik dalam kejiwaan manusia. Konflik selain dapat membawa kemunduran atau kerugian, tetapi ada juga dalam kehidupan sehari-hari konflik yang membawa ke arah kemajuan, seperti konflik dalam ukuran moral dan ide-ide keagamaan dalam menimbulkan pandangan baru. Jika konflik telah berpengaruh dalam kejiwaan manusia, maka manusia itu mencari pertolongan kepada suatu kekuasaan yang tertinggi, yaitu Tuhan. Yang kedua, Zakia Darajat. Beliau berpendapat bahwa selain dari kebutuhan rohani dan jasmani, manusia pun mempunyai beberapa kebutuhan akan keseimbangan dalam kehidupan jiwanya agar tidak mengalami tekanan. Yaitu, yang pertama ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, yaitu kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih sayang. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan yang mendorong manusia mengharapkan adanya perlindungan. Yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa harga diri, yaitu kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Yang keempat, ada kebutuhan akan rasa bebas, yaitu merupakan kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas untuk mencapai kondisi dan situasi rasa lega. Yang kelima, ada kebutuhan akan rasa sukses, merupakan kebutuhan manusia yang menyebabkan ia mendapatkan rasa keinginan untuk dibina dalam bentuk penghargaan terhadap karya-karyanya. Yang terakhir, yaitu kebutuhan akan rasa ingin tahu atau mengenal, merupakan kebutuhan yang menyebabkan manusia selalu meneliti dan menyelidiki sesuatu. Yang terakhir ada pendapat dari W.H. Thomas. Beliau mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia, yaitu keinginan untuk keselamatan, keinginan untuk mendapatkan penghargaan, keinginan untuk ditanggapi, keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk kepada materi yang terakhir nih teman-teman, tentang sikap para tokoh psikologi terhadap agama yang akan disampaikan oleh Saudari Nurbanatul Awaliyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nurbanatul Awaliyah akan menjelaskan mengenai sikap para tokoh psikologi terhadap agama. Yang pertama, ada psikologi versus agama. Nah, beberapa penyebab terjadinya pertentangan antara psikologi dan agama di antara lain adanya persaingan, perhatian. Nah, pada awalnya agama ini memiliki konsep terkait apa saja yang berkaitan dengan dunia dan kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Nah, terutama psikologi, yang mana hal ini disertai dengan berkembangnya paradigma positivity behavioristik yang semakin besar pengaruhnya terhadap kehidupan di dalam kehidupan manusia, di dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang mana hal ini semakin menggeser peran agama dalam persoalan kehidupan dunia. Hal ini diungkapkan oleh Paragman bahwasanya psikologi ini menjadi pesaing bagi agama dalam kehidupan masyarakat barat. Nah, psikologi ini menawarkan cara untuk memandang dunia dengan perspektifnya sendiri. Dengan kata lain, kehidupan ini akan menjadi lebih baik dengan adanya psikologi. Nah, ia pun menganggap bahwa psikologi ini tidak ingin menganggap bahwa psikologi ini sebagai agama. Nah, karena akan membuat makna agama ini hilang. Namun dia tidak keliru untuk menyatakan bahwasanya dalam teori dan praktek psikologi ini berfungsi seperti agama. Nah, lalu selanjutnya ada psikologi memandang negatif agama. Nah, di sini ada beberapa tokoh psikolog yang memandang agama ini negatif. Di antaranya yang pertama ada Frege. Nah, Frege ini menganggap bahwa agama ini sebagai ilusi, wujud obsesif kompulsif, dan pemenuhan keinginan masa anak-anak. Lalu ada juga Albert Ellis. Albert Ellis ini mengatakan bahwa dalam hal ini membandingkan sifat orang yang beragama dengan orang yang sehat secara emosional, dan ia pun mengatakan bahwasanya orang sehat secara emosional bersifat lunak, terbuka, toleran, dan bersedia berubah, sedangkan orang yang bersifat sangat religius cenderung kaku, tertutup, dan tidak toleran, dan juga tidak berubah gitu. Lalu selanjutnya ada agama memandang negatif psikologi. Nah, kalau sebelumnya itu psikologi memandang negatif agama, ini keterbalikannya, yaitu agama memandang negatif psikologi. Nah, ketika dari sudut pandang psikologi ini memandang agama dengan alasan bahwa permasalahan kehidupan dapat dipecahkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan, nah maka dari sudut pandang agama pun merespon psikologi secara negatif, gitu. Baik, dalam hal ini ada beberapa tokoh psikologi yang mengambil sikap untuk menjauhi agama. Di antaranya, yang pertama ada Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini ia berpandangan bahwasanya ritual keagamaan yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah wujud dari obsesi kompulsif atau obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah, atau OCD ini berartikan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya ini merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Nah, ia juga menganggap bahwa agama ini adalah sebuah ilusi yang berbahaya bagi manusia. Karena hidup dengan agama akan melumpuhkan kekuatan manusia dan menghambat untuk berpikir secara kritis. Lalu, yang kedua ada James Luba. James Luba ini ia merupakan psikolog yang paling mematuhi agama tradisional, namun bersifat paling informatif dan persuasif. Nah, ia juga telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan agama dengan prinsip-prinsip pokok pada psikologi dan fisiologi. Ia juga menyimpulkan bahwasanya
para kaum mistikus atau mistis ini gitu, yang menyembah Tuhan, yang menganggap bahwa adanya kegaiban atau adanya hal-hal yang gaib gitu, setelah mengalami sentuhan keagamaan seperti itu bersifat naif gitu. Jadi dia menganggap bahwa orang-orang yang menganggap bahwasanya menganggap adanya Tuhan itu dia bersifat naif atau khayali gitu. Lalu yang ketiga ada George Vetter. Nah, George Vetter ini beranggapan bahwa agama ini tidak memiliki nilai untuk memberikan keselamatan. Nah, pandangan negatifnya ini diantaranya ada konsep naif tentang Tuhan. Nah, yang bersifat antropomorfis. Nah, antropomorfis ini adalah suatu paham yang menyebutkan bahwa Tuhan itu mempunyai sosok berkebutuhan sebagaimana sosok tubuh yang ada pada manusia gitu. Nah, lalu adanya peperangan dan kebiadaban yang mengatasnamakan agama, lalu ada kegagalan iman keagamaan dalam menunjukkan hubungan yang konsisten dengan moral, lalu ada juga penghamburan kekayaan sumber daya yang ada di muka bumi ini yang dilakukan oleh institusi keagamaan. Nah, George Vetter juga berpendapat bahwa masalah yang dihadapi manusia ini hanya bisa diselesaikan menggunakan metode sains, gitu, bukan dengan permasalahan atau bukan dengan sistematis yang ada di dalam agama gitu, aturan-aturan yang ada di dalam agama. Dan dia pun berpikir atau berpandangan bahwasanya agama ini bersifat khayali seperti itu. Lalu yang bagian kedua adalah psikologi pro agama. Jika bagian sebelumnya adalah psikologi versus agama atau bertentangan dengan agama, maka yang bagian kedua adalah psikologi pro agama. Yang pertama adanya terjadinya sebuah perubahan paradigma sains. Nah, asumsi yang terkait dengan sains yang bersifat realistik, objektif, mekanistik, linear, itu telah digantikan oleh pandangan yang baru dengan memandang alam dunia ini dan kehidupan ini bergerak dengan partisipasi manusia di dalamnya gitu. Nah, dikatakan oleh Berbor bahwasanya ia menganggap bahwa agama dan ilmu pengetahuan ini lebih sejalan daripada anggapan orang-orang sebelumnya yang menganggap bahwa agama itu tidak penting gitu. Jadi yang penting itu ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang kedua adanya penelitian hubungan agama dan juga kesehatan mental. Nah, dikatakan oleh Bergin ini memberikan penyimpulan bahwasanya dari penelitian-penelitian yang telah dia lakukan bahwa jika keagamaan atau sesuatu ritual keagamaan ini dikaitkan dengan kesehatan mental manusia, dari 30 efek yang ditemukan, hanya ada 7 orang atau 23% menunjukkan hubungan negatif antara agama dan kesehatan mental. Lalu sebanyak 47% menunjukkan hubungan positif. Nah, antara agama dan kesehatan mentalnya. Dan 30% menunjukkan hubungan zero. Ya. Nah, dengan demikian ada 77% dari penelitian tersebut bertentangan dengan teori efek negatif agama gitu. Jadi di sini terlihat bahwa agama itu tidak negatif loh gitu. Agama ini berkaitan erat dengan psikologi. Nah, dari penelitian lain pun diketahui bahwa sebuah keluarga yang religius pada umumnya memiliki kehidupan yang lebih bahagia, sehat, maupun mampu mengatasi sebuah permasalahan yang ada di dalam kehidupannya, entah itu stres atau depresi dan lain sebagainya. Dan ia pun mempunyai sistem kekebalan tubuh yang tinggi dan jarang menggunakan layanan rumah sakit. Nah, di sini ada tokoh psikolog atau psikologi atau psikolog yang memandang positif terhadap agama. Nah, salah satunya ada
Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan materi dari seluruh pemakalah sudah selesai disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mungkin kami cukupkan untuk penyampaian materi. Adapun untuk sesi bertanya ataupun bahkan menambahkan, nanti akan kita lanjutkan melalui kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman. Semoga semua ilmu yang tersampaikan menjadi berkah dan akan sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Mohon maaf bila ada tutur kata dari saya pribadi khususnya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.